Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan mempelajari pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Sebelumnya, silahkan kalian buka modulnya halaman 23 sampai dengan halaman 28. Jadi, selain nanti kalian mencermati apa yang saya sampaikan, silahkan juga dibaca modulnya halaman 23 sampai dengan halaman 28. Pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Sebelumnya, coba sambil dilihat di halaman 24, itu pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini berkuasa kurang lebih 75 tahun. Ada 9 khalifah yang terkenal, tetapi nanti kita akan mempelajari 3 khalifah yang sangat menonjol. Jadi yang 9 itu siapa saja? Di antaranya ada 1 Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kemudian yang 2 Malik Al-Aziz Imaduddin, ketiga Malik Al-Mansur Nasiruddin, keempat Malik Al-Adil Saifuddin yang dikenal dengan nama Al-Adil I, kemudian ada Malik Al-Kamil Muhammad, kemudian yang keenam ada lagi Malik Al-Adil Saifuddin yang dikenal juga dengan Al-Adil II. Yang ketujuh Malik As-Saleh Najmuddin. 8 Malik Al-Muazzam Turansyah. 9 Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Ini khalifah-khalifah yang terkenal di dinasti Ayyubiyah. Namun dari 9 khalifah tersebut ada 3 khalifah yang sangat menonjol yang nanti akan kita bahas di pembahasan kali ini. Di antaranya yang 3 itu adalah 1 Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kalian tahu dia adalah pendiri sekaligus khalifah pertama dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian Al-Adil I, dan kemudian nanti Al-Malik. Kalau di sini namanya Al-Malik Al-Kamil Muhammad, ini terkenal dengan sebutan Al-Malik. Kita mulai di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari satu tokoh dulu, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, ini bisa kalian lihat, ini Salahuddin Al-Ayyubi atau nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kita lihat dulu yang pertama biografinya. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar bin Najmuddin bin Ayyub. Nah, Salahuddin ini juga banyak yang menyebutnya dengan sebutan Saladin. Itu bagaimana biografi Salahuddin masa kecilnya, pendidikan masa kecilnya. Salahuddin ini dididik oleh ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Selain itu, Salahuddin juga mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Dalam lingkungan istana dari kecil, Salahuddin sudah terlihat memiliki karakter yang kuat, rendah hati, santun, serta penuh kasih sayang. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam keluarga kesatria. Dunia militer semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin Zangki ini menempatkan ayahnya Najmuddin bin Ayyub. Jadi ayah Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya Najmuddin bin Ayyub. Ini sebagai kepala divisi milisi di Damaskus. Dan kemudian pada umur 26 tahun bergabung dengan pasukan pamannya yaitu Asaduddin Shirkuh dalam memimpin pasukan muslim ke Mesir atas tugas dari Gubernur Suriah. Ini sudah kita bahas di pembahasan minggu-minggu yang lalu, di mana Asaduddin Shirkuh, ini paman dari Salahuddin Al-Ayyubi, ini diberi tugas oleh Nuruddin Zangki, yang saat itu menjadi Gubernur Suriah, untuk membantu Perdana Menteri Syawar yang saat itu
dikudeta oleh Dirgam. Yang Dirgam saat itu bersekutu dengan tentara salib. Jadi Asaduddin Sirkuh disuruh menghadapi Dirgam dan Salahuddin Al-Ayyubi ini membantu pamannya. Jadi umur 26 tahun ini sudah mulai masuk ke dunia militer. Kalau masih ingat, ini sudah kita bahas di pembahasan minggu-minggu yang lalu. Dan kemudian biografinya lagi, pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, dia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Jadi daerah-daerah ini sudah menjadi daerah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Dan pada akhirnya Salahuddin wafat di Damaskus pada usia 57 tahun. Ini biografi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam pemerintahannya, Salahuddin tidak membuat suatu pemerintahan yang berpusat di Mesir, tetapi membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudaranya sehingga menjadi 10 cabang dinasti Ayyubiyah. Jadi Salahuddin ini tidak berkuasa sendiri, tetapi membagi wilayah-wilayahnya kepada saudara-saudaranya. Sehingga Kesultanan Ayyubiyah ini tidak hanya satu, tetapi Kesultanan Ayyubiyah ini ada 10 cabang dinasti Ayyubiyah. Di mana saja? Yang pertama, ini saya tulis di sini. Kesultanan Ayyubiyah di Mesir. Kedua, Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus. Ketiga, Keamiran Ayyubiyah di Aleppo. Keempat, Kesultanan Ayyubiyah di Hamah. Kelima, Kesultanan Ayyubiyah di Homs. Keenam, Kesultanan Ayyubiyah di Maya Fariqin. Ketujuh, Kesultanan Ayyubiyah di Sinjar. Kedelapan, Kesultanan Ayyubiyah di Hins Kaifa. 9, Kesultanan Ayyubiyah di Yaman. Dan ke-10, Keamiran Ayyubiyah di Kerak. Ini adalah 10 cabang pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Kita lanjutkan. Salahuddin Al-Ayyubi ini dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena telah mengembalikan mazhab Sunni, di mana kita sudah membahas dulu bahwa sebelum pemerintahan dinasti Ayyubiyah berdiri, ini kekuasaannya dipegang oleh dinasti Fatimiyah yang saat itu bermazhab Syiah, ya, bermadzhab Syiah. Kemudian setelah Salahuddin berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah, ini telah mengembalikan dari madzhab Syiah ke madzhab Sunni yang sama, di mana madzhab Sunni ini juga dipedomi oleh dinasti Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ini juga bermadzhab Sunni ini. Seperti itu. Maka Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah, karena Salahuddin Al-Ayyubi ini telah mengembalikan mazhab Sunni, ini memberikan gelar kepada Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu dengan gelar Al-Mu'is li Amiril Mu'minin, yang artinya penguasa yang mulia. Kemudian karena keberhasilannya juga Salahuddin Al-Ayyubi ini memimpin dinasti Ayyubiyah, Khalifah Al-Mustadi kemudian memberikan wilayah kekuasaan kepada Salahuddin, dan wilayah-wilayah yang diberikan ini adalah Mesir, An-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib. Sejak saat itu, sejak diberi kekuasaan, wilayah kekuasaan yang lumayan banyak ini, Salahuddin kemudian diberi gelar lagi oleh Khalifah Al-Mustadi dari dinasti Abbasiyah dengan gelar Sultanul Islam wal Muslimin, yang artinya pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini memiliki jiwa keperwiraan yang tinggi.
Meskipun Salahuddin panglima perang yang gagah berani dan ditakuti, tapi sebenarnya dia lebih suka menghindari perang dan menghentikan perang. Walaupun saat itu musuh sudah akan kalah, tapi Salahuddin itu kalau bisa tidak usah berperang, tapi karena saat itu kenapa Salahuddin berperang? Karena keadaan yang memaksa untuk terjadinya peperangan. Yang kedua, Salahuddin seorang kesatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Contohnya, ketika bisa menguasai Iskandariyah, tetapi Salahuddin tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Yang kedua, ketika perdamaian terjadi dengan tentara salib, di mana saat itu Baitul Maqdis ini sudah bisa dikuasai oleh umat Islam, Salahuddin Al-Ayyubi mengizinkan orang-orang Kristen untuk tetap berziarah ke Baitul Maqdis. Dengan syarat itu boleh berziarah ke Baitul Maqdis dengan tidak membawa senjata. Jadi ini toleransi yang tinggi yang diperlihatkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib pada masa Salahuddin adalah perang salib yang kedua. Salahuddin adalah pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaan kepada agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Peperangan-peperangan yang dilakukannya itu semata-mata hanya untuk membela agama dan negara. Saya kira ini dulu anak-anak. Kalian jangan hanya terpaku di apa yang saya sampaikan, tetapi kalian tetap harus membaca modul yang tadi sudah saya sebutkan, halaman 23 sampai halaman 28. Untuk selanjutnya, saya kasih tugas kalian. Tugasnya sedikit-sedikit saja, jadi biar kalian tidak terlalu pusing, terlalu banyak tugas. Ini kalian kerjakan, ya mungkin ini tugas-tugas ini belum saya sampaikan, kalian silahkan membaca di modul bacaan yang ada itu silahkan kalian baca untuk bisa mengerjakan tugas-tugas ini. Kalian tugasnya, saya ulangi, kalian kerjakan uji kompetensi halaman 37 sampai 38, nomor 1 sampai nomor 10. Saya ulangi lagi, kerjakan uji kompetensi halaman 37 sampai 38, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jelas ya anak-anak? Saya kira ini dulu tugas dari kami dan materi dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.